Puji nama Tuhan, baik. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Ya, mari saya mengundang Ibu Irene Irawati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Fran. Terima kasih juga saya sampaikan pada Ibu Eli sebagai Ibu Gembala di PD Story ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih saya diberi kesempatan untuk menyaksikan tindak kasih Tuhan. Lebih dahulu perkenalkan, nama saya Iren, saya seorang istri dari seorang suami yang luar biasa dan ibu dari 3 anak yang juga luar biasa cipta Tuhan. Kami menikah hampir 22 tahun dan banyak hal yang kami lalui di 22 tahun pernikahan kami. Ada satu masalah yang tak pernah selesai dalam keluarga kami, yaitu dalam masalah keuangan. Dari awal menikah, saya sebagai istri merasa tidak pernah cukup dengan apa yang suami saya berikan pada saya. Kurang dan kurang terus. Sampai akhirnya saya selalu berhutang, dan semua hutang saya itu selalu dibayar oleh suami saya. Sampai kami habis-habisan, tabungan, investasi semua habis. Dan akhirnya di tahun 2019, hutang kami terbesar waktu itu sebesar 150 juta dan suami saya pun membayar dengan berhutang juga karena hutang yang lama belum selesai. Ya. Dan akhirnya itu berimbas kepada biaya sekolah anak-anak saya yang mulai tidak terbayar. Anak saya waktu itu masuk SMA, masuk SMP, gitu ya. Dan juga yang pasti uang belanja saya berkurang, ya ibu semua. Dan apakah saya kapok dengan hal itu? Enggak, ya Bapak Ibu, karena mental saya adalah mental miskin. Saya kurang dan kurang terus. Akhirnya saya kembali jatuh dalam hutang, berbagai macam jenis hutang ya, dari pegadaian, hutang rentenir, hutang teman dan lain sebagainya. Dan yang akhirnya saya juga sempat jatuh dalam kartu kredit. Dan yang terakhir adalah hutang yang sekarang di hari-hari ini sangat ngetren gitu ya, yaitu hutang pinjol. Waktu itu saya jatuh di 58 pinjol, Bapak Ibu ya, 58 pinjol dengan nominal sekitar 120 juta. Dan hutang yang lain masih ada, jadi bukan cuma hutang 120 juta. Pada waktu itu memang saya benar-benar terpuruk. Suami saya akhirnya tahu ya, karena memang saya berhutang di luar suami saya ya, yang tidak pernah suami saya tahu. Waktu itu ketahuan karena suami saya menerima WA, akhirnya saya mengakui. Pada waktu itu saya mengaku pada suami saya dan memang saya minta supaya suami saya menceraikan saya. Karena saya tahu suami saya sudah bosan dengan tingkah laku saya. Suami saya sudah secara manusia, dia pasti tidak akan bisa memaafkan saya. Anak-anak saya pun demikian, gitu ya. Bayangkan waktu itu masih 19 tahun pernikahan kami, tapi dia udah bosen gitu ya. Bahkan anak saya yang paling besar sampai ngomong, Mama kenapa lagi? Gitu ya. Dan waktu itu saya memang minta suami saya menceraikan saya karena saya berpikir suami saya pasti akan malu. Anak-anak saya pasti akan malu. Tetapi kasih Tuhan itu ada di hati suami saya, ya, sehingga dia memaafkan saya. Anak-anak saya pun memaafkan saya, menerima saya. Bahkan suami saya katakan, walaupun saya membuang kamu, kamu tidak akan pernah terhapus dari perjalanan hidup saya. Waktu itu saya sampai benar-benar merasa hancur ya dengan apa yang disampaikan suami saya. Dan pada waktu itu kami semua sama-sama melewati. Ya, saya bilang kamu nanti malu di kantor dan sebagainya. Tapi suami saya katakan enggak, saya tidak malu. Kita sama-sama lewati. Pada waktu itu, puji Tuhan, saya dipertemukan dengan hamba Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan juga yang luar biasa. Saya dibimbing dan saya mengisi hari-hari saya waktu itu memang dengan kegiatan-kegiatan rohani. Pagi, Zoom, ya termasuk juga siaran dari Bu Eli ya lewat IG, saya selalu ikuti.
Saya banyak waktu itu datang kepada Tuhan karena memang saya tidak tahu harus bagaimana berdoa. Saya dibimbing juga oleh beberapa orang saya, saya dimentori bagaimana saya harus menghadapi debt collector. Debt collector saya hadapi gitu ya. Tempat memang suami saya bertanya, utangmu berapa sih? Apa mau dibayar? Tapi waktu itu jujur saya menolak karena saya mau dilatih. Saya menghadapi semua gitu. Nama saya sudah jelek, foto saya sudah disebar kemana ya. Bisa dibayangkan bagaimana uh, saya sudah malu gitu ya. Saya sempat tidak berani keluar rumah selama ini 1 bulan. Tapi sungguh kasih karunia Tuhan. Semua proses saya ikuti. Sakit memang sakit. Mau baik saya sudah tidak pikirkan. Karena saya yang pikirkan adalah saya mau berhenti. Saya mau bertobat. Dan puji Tuhan, 2 tahun kurang lebih saya boleh lewati. Saya mencicil, saya nego dengan pihak memiliki pinjaman, bahkan juga ke sekolah anak saya mohon keringanan, saya mohon waktu, gitu ya. Semuanya saya lewati, saya jalani. Saya juga harus menahan diri. Mungkin tidak jajan kalau dulu pingin sesuatu, tinggal gesek, tinggal klik-klik ya, 5 menit uang cair gitu ya. Tapi saya benar-benar menahan. Gitu. Dan puji Tuhan, semua boleh Tuhan selesaikan. Ada bagian yang saya juga harus kerjakan. Dan saat saya taat, saya tekun, Tuhan membuka jalan, kami boleh menyelesaikan. Puji Tuhan, semuanya boleh selesai dan anak-anak saya pun bisa melanjutkan sekolah. Yang anak pertama dan anak kedua saya juga sudah kuliah, boleh melanjutkan sekolahnya. Kami juga dalam pernikahan kami merasakan bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lewat setiap badai, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan yang terlebih lagi, indahnya adalah ternyata lewat apa yang saya hadapi, lewat apa yang saya alami, sekarang saya boleh membantu anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa yang juga menghadapi masalah. Jadi lewat kesaksian ini boleh saya pernah gagal sebagai seorang ibu, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya dalam saya. Semua rencananya boleh digenapi dalam hidup saya. Semua rencananya dalam keluarga saya boleh digenapi. Sehingga kami boleh menghadapi semua badai, boleh menghadapi semua lembah kekelaman, melewatinya bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, mari semangat. Tuhan selalu ada. Asalkan kita mau taat, tekun, dan setia melewati semua proses. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Masih bersama Ibu ya. Bu, ya boleh tanya-tanya sedikit ya. Itu biasanya kan kalau hutang pinjol seperti itu kan, waduh, apa namanya, ada teror, ada apa, dipermalukan. Ibu sempat diperlakukan seperti itu nggak, Bu? Sempat Pak, sampai ada salah satu teman saya, bisa pembimbing rohani saya juga di Medan, dia juga terima itu WA-nya gitu ya. Dan dia sempat menghubungi saya karena tidak percaya gitu ya. Kemudian saya akhirnya mengaku saya menghadapi masalah gitu, dan beliau sampai karena waktu itu memang saya sempat menghilang gitu ya perannya, karena saya sempat juga down, nggak kuat gitu, dan saya sempat menghilang. Saya mengganti nomor saya jujur di awal gitu ya, karena saya udah down banget, saya nggak tahu harus bagaimana. Jadi kemudian saya akhirnya setelah 1 bulan saya kuat, saya nampakkan diri lagi gitu ya. Dan beliau sampaikan, wah Iren saya sampai cari loh kamu di mana. Dia sampai menghubungi debt collectornya itu, tapi ternyata bang debt collectornya dihubungi juga gak berani gitu, nggak berani angkat telepon gitu. Jadi kalau nama baik udah nggak ada nama baik, Pak Fran udah malu ya, dibilang malu ya. Tuhan saya boleh lewat. Oke, tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan ya. Ini berani, orang yang berani menghadapi ya, berani menghadapi, dan akhirnya Tuhan membela begitu ya Bu ya. Yang penting kita ya beres dengan Tuhan, akhirnya Tuhan bela begitu ya. Nah,
pada saat terpuruk seperti itu, apa yang ibu kerjakan? Apakah ibu mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian apa namanya, biasanya kan orang wah rajin untuk doa puasa, kemudian nonton video-video atau dengar firman-firman. Apa yang ibu kerjakan selama dalam proses di titik bawah itu? Iya, pasti ya Pak Fran. Waktu itu memang saya yang saya ikuti adalah satu gerakan doa pagi, kemudian semua apa istilahnya khotbah-khotbah firman Tuhan ya saya ikuti ya. Ibu Eli juga saya ikuti gitu ya. Pokoknya waktu itu saya fokus dulu menguatkan hati saya, menguatkan dulu sehingga saya berani. Itu prosesnya sekitar 2 minggu saya boleh kembali kemudian kuat di 2 minggu itu. Baru saya berani menghadapi debt collector, menghadapi semuanya. Kalau dibilang pertama takut gitu ya, tapi yang saya waktu itu ingat bahwa saya hanya bersembunyi di balik salib Kristus. Debt collector datang Mbak Fran ya, ke rumah saya juga datang gitu ya. Tapi saya boleh tenang menghadapi semuanya. Dengan ketenangan di dalam Tuhan, tidak ada tuh ceritanya juga ada kolektor marah-marah di rumah saya, nggak ada. Jadi semuanya boleh saya lewati dengan tenang. Oke, itu prosesnya di tahun berapa dan berapa tahun Bu prosesnya itu? Kalau yang pinjol, saya jatuhnya di November 2021, Februari 2022 saya sudah gagal bayar karena kan gali lubang tutup lubang. Jadi itu dari satu. Jadi makanya ya jangan sampai Ibu Bu ya coba-coba dari satu pinjol jadi 58 pinjol. Dari hutang saya hanya 3 juta ya. Kemudian bisa jadi 120 juta. Dan yang lebih parah lagi ada yang saya cuma terima 700.000 gitu ya. Jadi beratus-ratus juta gitu. Nah, memang sistemnya kan bunga berbunga. Oke, ngeri juga ya. Makanya teman-teman semua di sini jangan sekali-sekali ya, jangan sekali-sekali untuk mengikuti apa yang ibu ini sampaikan ya, apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, baik, apakah ibu sudah mengikuti PD Victory ini cukup lama? Saya mengenal Ibu Eli sudah sangat lama ya Bu Eli ya. Sempat beberapa kali telepon juga. Cuman waktu itu saya jujur tidak terbuka pada Ibu Eli bahwa masalah saya sebenarnya di masalah keuangan. Gitu ya. Saya hanya ngomong iya saya menghadapi masalah inilah suami dan lain sebagainya. Karena saya waktu itu sangat menilai buruk suami saya. Gitu ya. Sehingga Bu Eli memang tidak tahu gitu. Jadi akhirnya tapi sempat di tahun 2019 saya juga WA, enggak tahu Bu Eli ingat apa enggak, saya menghadapi masalah yang besar waktu itu karena hutang dengan teman saya 150 juta. Itu tengah malam saya WA Ibu Eli. Gitu ya. Kemudian setelah itu ya saya hanya mengikuti IG ya sesekali ya waktu Ibu Eli ke Bandung juga saya sempat bertemu. Tapi saya belum jujur. Baru jujurnya setelah selesai ya Bu Eli. Setelah saya selesai menghadapi Bu Eli, saya tuh jatuh di pinjol gitu. Kemudian Bu Eli, wah iya, itu sih Pak. Oke, baik, baik, baik. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ya sempat juga ya apa konseling dan juga berdoa dengan Bu Eli. Tentunya diberikan kekuatan, diberikan support begitu ya. Karena sebelum Anda apa namanya bersaksi, tadi saya habis telepon dengan teman saya juga tentang wah keluarganya ada yang kena, waduh diteror habis-habisan sampai jual rumah apa segala macam. Waduh kok ngeri sekali begitu ya, dipermalukan apa segala macam. Tapi setelah sekarang sudah berlalu ya, kemudian mulai bangkit lagi ya semua. Berarti sekarang hubungan suami istri semakin oke, dengan keluarga semakin oke, dan usaha semakin diberkati tentunya, betul begitu ya Bu ya? Iya, puji Tuhan kalau boleh lewati semuanya ya. Kalau orang dulu ngenes ya istilahnya kalau orang Surabaya bilang orang bisa liburan apa saya tidak bisa Pak Frans ya. Puji Tuhan 2 tahun ini kami sudah bisa menikmati ya dan yang terlebih lagi tuh saya melihat anak-anak saya bisa sekolah karena memang waktu itu saya terpuruknya karena saya tidak bisa bayar sekolah anak saya sampai puluhan juta. Itu sebenarnya yang membuat saya sangat terpuruk gitu ya.
Tapi puji Tuhan, semua boleh lewati. Anak-anak saya sudah kuliah di semester 6, semester 4, dan kelas 3 SMA. Ya, itu yang membuat saya sangat bersyukur. Jadi memang hutang ini adalah mental yang sangat jelek karena pingin instan, pingin cepat gitu ya. Nah, jawabannya kalau mau mental instan, jawabannya ya memang pinjol karena 5 menit uang masuk, apalagi yang ilegal ya, itu sangat cepat tapi berat gitu benar-benar. Dan itu yang membuat saya kapok, Pak. Kalau bukan, mungkin kalau tidak kena pinjol. Iya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu atas kesaksiannya pada malam hari ini. Kita percaya kesaksiannya jadi berkat. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.